Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Roro Arista Wahyurini. Saya dari SD Widya Wiyata, Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata dengan topik penerapan strategi membaca dengan membaca bersama. Tujuan aksi nyata yaitu memberikan ruang untuk saling memahami bacaan dan berkomunikasi antar siswa serta mengembangkan strategi membaca bersama. Sedangkan pengertian dari membaca itu sendiri adalah kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks bersuara atau dalam hati. Membaca merupakan mengungkapkan imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai oleh khalayak ramai. Membaca sendiri terdiri dari membaca nyaring, yaitu kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara membaca keras, dan membaca dalam hati, yaitu kegiatan membaca dengan seksama yang dilakukan untuk mengerti dan memahami maksud dan tujuan penulis dalam media menulis. Strategi membaca bersama yaitu yang pertama adalah guru mengajukan pertanyaan dengan tepat, yang kedua adalah fokus dengan memperhatikan guru, yang ketiga guru memodelkan kata yang hilang dalam menemukan kata yang sesuai dengan gambar, dan yang terakhir adalah menyimak pesan yang disampaikan dengan baik. Membaca bersama merupakan proses yang penting untuk menunjukkan dan mendukung pembelajaran membaca. Dalam kegiatan membaca bersama, siswa melihat teks, mengamati ahli atau guru yang membaca dengan fasih dan ekspresif, dan diajak membaca bersama. Sedangkan untuk strategi pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, siapkan beraneka macam buku bacaan. Kedua, topik dilakukan secara klasikal. Ketiga, libatkan seluruh peserta didik pada bagian tertentu selama proses membaca. Yang keempat, buku yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan dan kesiapan membaca peserta didik. Kemudian buatlah kelas menjadi nyaman dan menarik. Untuk penerapan strategi membaca bersama guru, yang pertama adalah identifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua, libatkan siswa dalam memilih buku bacaan. Yang ketiga, merencanakan kegiatan membaca bersama yang berfokus pada hasil asesmen. Keempat, memberikan ruang pada siswa untuk memberikan pertanyaan atau pernyataan yang dipilih. Kelima, pengelolaan kelas berorientasi pada peserta didik, dan yang terakhir refleksi dan umpan balik. Nah, adapun dokumentasi kegiatan pada gambar yang pertama, yaitu saya selaku guru menjelaskan di depan siswa sambil membawa beberapa buku bacaan yang dapat dibaca oleh para siswa. Sedangkan gambar yang kedua yaitu siswa memilih buku bacaan sesuai dengan keinginan mereka. Nah, untuk dokumentasi kegiatan, pada gambar yang pertama itu siswa membaca buku dengan seksama. Dan yang kedua, siswa membaca buku yang telah dibaca di depan kelas. Yang terakhir, umpan balik dari siswa. Wah, membaca sangat seru sekali, bukan? Jangan lupa biasakan membaca sejak dini, karena dengan membaca itu sangat bermanfaat untuk kita dan dunia. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.